Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dalam pelajaran geografi bersama saya Bapak Muhammad Miftah, SMA 5. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang poros maritim, cita-cita dan realita. Bapak ingin memberikan gambaran ini realitanya seperti ini, tapi cita-citanya bagus gitu ya. Ada orang pengen six pack, pengen bagus bodinya, tapi malas-malasan, ya percuma ya. Cita-citanya bagus, tapi realitanya tidak mengarah ke sana. Realita di Indonesia gimana perdagangannya, gimana militer Indonesia, gimana kewibawaan kepala negara, kewibawaan pejabat di mata internasional. Tapi jangan sampai internasional memuji-muji Indonesia, kita terbuai, jangan sampai gitu. Kewibawaan itu bisa kita lihat sendiri kok ya. Indonesia di mata dunia berwibawa apa tidak? Nah, ini dari pejabat, kepala negara, dan juga semua pejabat-pejabat Indonesianya ya. Jangan sampai ngomong saya Pancasila, namun tindakannya korupsi gitu. Nah, itu di mata dunia dia tidak berwibawa, dia tidak berintegritas. Dia cuma slogan-slogan doang di mulut, dia cinta negeri, pada sebenarnya dia menghancurkan negeri. Nah, itu adalah 3 hal ini yang Bapak lihat ya. Untuk realita, kalian bisa melihat bagaimana poros maritim di Indonesia dalam keadaan realitanya. Bapak ingin bahas sekarang adalah deklarasi Juanda. Jadi zaman dulu deklarasi Juanda di deklarasi Juanda tahun 1957, lalu UNCLOS tahun 82, dan ALKI tahun 96 ya. Nah, Juanda tahun 57, UNCLOS tahun 82, dan ALKI tahun 96. Ya, dalam deklarasi Juanda tahun 57, UNCLOS tahun 82, dan ALKI tahun 96. Pada dasarnya tahun-tahun ini perlu kamu ketahui aja, nggak perlu dihafal juga ya, karena bisa googling langsung ketahuan. Tahun 87. Intinya dahulu, Bapak yang cerita dahulu adalah Perdana Menteri Juanda. Juanda itu seorang Perdana Menteri di zaman Indonesia awal-awal baru merdeka ya. Demokrasi liberal saat itu. Kepala negara Soekarno, sistem pemerintahan parlementer, bukan seperti sekarang presidensil. Nah, harus paham tuh ilmu sosial terkait dengan pemerintahan, politik, geografi, semua ilmu sosial. Geografi adalah ilmu raja-raja. Jadi seorang raja, kepala negara, pemerintah itu harus paham wilayah. Nah, Juanda paham yang dikatakan wilayahnya Indonesia. Wilayah Indonesia hanya 3 mil dari daratan, sedangkan Kalimantan ke Jawa nih, ini udah jauh lebih dari 3 mil gitu. Nah, sini laut di tengah-tengah antara Pulau Jawa dengan Kalimantan, Laut Jawa itu disebutnya di dunia internasional saat itu adalah laut internasional. Kapal asing bisa masuk gitu. Sedangkan itu berbahaya untuk kedaulatan negeri kita. Ibarat kata kalian punya rumah, kalian sudah nyaman di kamar ada WC, ada TV, ada tempat tidur yang empuk, ada sofa, ada air minum, jangan ada kulkas juga di kamar. Tidak melihat kondisi di luar kamar. Di luar kamar kapal orang lain masuk. Nah, itu kan berbahaya untuk keamanan
dalam negeri. Laut Jawa, Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, Selat Sunda, itu kapal asing masuk. Karena di situ sudah lebih dari 3 mil. Nah, maka Juanda bilang, wah ini nggak aman. Kita bisa diobrak-abrik sama negara asing kalau kayak gini ya. Mendeklarasikan konsep negara kepulauan. Indonesia adalah negara kepulauan, lautnya itulah bagian dari Indonesia dan diukur dari pulau terluar. Jadi Kepulauan Seribu hitungannya udah nggak usah dihitung. Yang dihitung adalah pulau terluar. Seperti misalnya Mentawai itu pulau terluar. Pulau W itu di pulau terluar. Dan menyatakan diri tidak 3 mil, tapi 12 mil. Nah, kenapa dulu 3 mil? Itu di zaman Belanda, di zaman Inggris, di zaman penjajahan dulu ya. Daratan itu kekuasaan teritori suatu wilayah adalah 3 mil. Karena meriam hanya bisa nyampe 3 mil dari tepi pantai. Lebih dari itu meriam nggak nyampe. Jadi kapal-kapal yang sudah masuk jarak jangkau meriam, maka tembak aja, berarti dia sudah kena masuk ke teritori. Nah itu wilayah ya, 3 mil. Kita jadi 12 mil. Gimana sekarang senjata hulu ledak yang jauh? Wah jauh udah bisa ribuan mil gitu ya. Tapi tetap yang dipakai adalah 12 mil. Itu daerah teritorinya. 12 mil sebagai teritori Indonesia. Ini kita bahas tentang laut teritori, ZTE, dan juga laut landas kontinen. Nah ini teritori kita jadi 12 mil. Dilihat dari pulau terluar. Laut Banda, Laut Jawa, Selat Karimata, Selat Makassar, yang lebih dari 3 mil, lebih dari 12 mil itu tetap wilayah Indonesia. Lalu ada UNCLOS meresmikan, diakui oleh dunia. Dan karena diakui, maka wilayah kita adalah kekuasaan kita. Wilayah Indonesia itu luas. Sedangkan kita karena luasnya, jadi kurang bisa memantau. Pintu-pintu masuk. Ibaratnya ini ada rumah besar. Pintunya banyak, jendelanya banyak gitu ya. Saking besarnya, capek kalau mau ke pintu sebelah sana itu capek. Tapi yang dipantau sebelah sini aja. Jadi pintu sebelah sana orang bisa masuk. Kalau wilayah teritorinya singa, itu bisa sampai kiloan meter, dan dia bisa mencium baunya, ada yang masuk apa enggak. Dia masuk wilayah teritori dia apa enggak. Nah, Indonesia punya wilayah yang luas, bisa enggak kita memantau wilayah laut kita? Itu baru laut ya, belum udara. Udara kita sampai ke atas, bisa kita memantau pesawat yang lewat. Ya, jadi untuk pesawat-pesawat yang damai diperbolehkan lewat di kesepakatan UNCLOS gitu. Untuk yang penerbangan atau laut-laut yang sifatnya damai, perdagangan damai, harus memberikan izin lewat. Nah, zaman dulu lewatnya itu seenak-enaknya aja. Mau masuk lewat Sunda, mau masuk lewat Selat Bali, mau masuk lewat laut Selat Makassar, laut Arafuru, terserah gitu ya. Nah, sejak zaman Alki tahun 96, nah kita menutup tuh. Nah, ini Juanda semangatnya adalah semangat menutup wilayah Indonesia punya kita, orang lain nggak boleh masuk. Semangatnya seperti itu. Walaupun kita semangat seperti itu, ya belum tentu juga kita bisa memantau semuanya. Ya, paling nggak semangatnya dulu ada.
Alki pun seperti itu. Semangatnya adalah menutup pintu-pintu yang lain. Hanya memberikan pintu-pintu masuk A, B, C, D, E gitu ya. Alki 1, 2, 3. Nah, itu aja. Jadi yang lain nggak boleh masuk lewat situ. Dijaga tuh. Juanda dan Alki perannya apa? Ya militer. Menjaga pertahanan keamanan. Nah, jadi sekali lagi untuk menjaga kemaritiman Indonesia, ya militer itu penting. Terutama angkatan laut. Kalau udara, angkatan udara. Ada radar, AURI gitu ya. Terus ada lagi memantau bandara-bandara, ATC, Air Traffic Control, memantau ada nggak benda-benda atau pesawat-pesawat asing masuk. Nah, yang boleh masuk hanya yang berdagang, yang bawa penumpang boleh. Yang bawa militer nggak boleh. Nah, ini adalah Alki. Di mana aja itu Alki? Ya, kalian bisa lihat, dicari di YouTube bisa banyak ya. Di buku ada. Bapak tidak menerangkan lebih lanjut lagi. Intinya adalah ini bisa berjalan. Alki dan Juanda bisa berjalan kalau militer kita kuat. Bakamla, Badan Keamanan Laut Nasional. Bakamla ya, kalian bisa cari. Bakamla. Nah, Bakamla kita, keamanan laut, Badan Keamanan Laut, dia tidak dibekali senjata-senjata militer. Dia dibekali hanya Coast Guard doang, penjaga pantai, sifatnya seperti itu. Lain dengan ada konflik antara Malaysia bersih tegang dengan masuk ke area Indonesia. Nah, Bakamla tidak bisa berbuat banyak. Nelayan apa namanya? Nelayan Malaysia mengambil di laut Indonesia itu didampingi oleh militernya Malaysia, kayak gitu. Jadi militer itu penting. Apakah militer kita sudah kuat? Nah, mudah-mudahan semakin hari semakin kuat ya, gitu. Itu militer. Nah, choke point adalah tentang tempat strategis. Nah, choke point. Choke point itu selat-selat yang dilalui perdagangan internasional. Ada 7 choke point, 7 selat utama dunia. Selat di dunia banyak ya, ribuan. Tapi tidak semua selat itu dilalui buat perdagangan. Itu lagi perdagangan. Selat yang untuk perdagangan. Ya maaf ya, coret-coretannya. Jadi selat-selat ini adalah yang dilalui oleh perdagangan internasional. Dan 4 itu ada di Indonesia. Nah, betapa besarnya Indonesia itu, strategisnya sampai 4 dari 7 selat utama itu ada di Indonesia. Di mana saja? Di dunia ya, di dunia ada selat, bukan selat, terusan Suez, choke point. Terusan Suez itu dulunya daratan. Perdagangan dari Eropa ke Asia ke Eropa, itu bawa kapal laut ya, tidak bisa bareng-bareng. Jadi dia harus memutari benua Afrika. Bapak hapus dulu sebentar ya. Ya, kembali lagi. Ini 7 choke point utama dunia. Terusan Suez. Jadi zaman dulu ada Afrika ya. Nah, Afrika dulu adalah menyatu dengan Asia, Eropa. Jadi negara-negara Eropa, ini Afrika,
Asia. Nah, dia kalau ingin berdagang dari Laut Mediterania ke selat, ke Laut Merah di Mesir. Nah, ke Arab, ke India, dia harus muter. Nah, lalu dibuatlah terusan Suez. Terusan Suez membuat sini ada Sungai Nil. Pilihannya antara dua. Dia muter atau dia masuk ke Sungai Nil. Dari Sungai Nil, dia akan pindahkan barang ke daratan, lalu dipindahkan lagi ke laut sini, ke Laut Merah baru jalan. Pilihannya bongkar muat ke daratan, bongkar muat lagi ke laut, atau dia langsung dari laut menyisirin. Kenapa adanya ekspedisi, eksplorasi bangsa Eropa ke Asia dan Amerika? Perannya dulu sejarahnya seperti itu. Karena Mesir menutup selat khilafah Islam, mau menutup perdagangan di Turki dan juga di Mesirnya jadi musuh bagi Eropa. Mau nggak mau mereka nggak bisa melewati wilayah musuh. Mereka harus menyusuri. Ada yang ke timur dan ke barat. Columbus nyampe di Amerika yang disebutnya Indian. Padahal dia nyasar, bukan India, itu Amerika. India ada di sini. Namun setelah di era modern, lalu dibuatlah terusan Suez di sini. Jadi dari Laut Mediterania ke Laut Merah langsung, tidak melewati lagi Sungai Nil. Bisa nggak melewati Sungai Nil? Bisa. Melewati Sungai Nil bisa juga. Terusan Suez bisa juga. Jadi langsung ke terusan Suez. Dibuatlah kanal, digali biar kapal laut bisa masuk. Terusan Panama juga seperti itu. Di Amerika. Nah, di sini dipotong. Kalau dia tidak dari pantai timur dan pantai barat, kalau mau berdagang dia harus muter. Nah, sekarang ada Panama di sini, dibuatlah terusan. Kalau Mesir, terusan Suez itu hanya daratan yang sifatnya landai, rata. Kalau Panama dia pegunungan, di sini pegunungan. Jadi terusannya itu kapal laut masuk ke terusan Panama, kapal lautnya diangkat ke gunung, dari gunung diturunkan lagi dari gunung. Kapal laut masuk ke terusan Panama, air dimasukin, lalu airnya naik penuh, kapalnya naik, lama-lama kapalnya sampai di gunung, lalu lama-lama kapalnya turun ke gunung. Tidak satu kapal, masuknya beberapa kapal ya, seperti lift. Satu kapal, 2 kapal, 3 kapal, 4 kapal, 5 kapal, 6 kapal gitu. Baru naik rame-rame, jalan. Naik rame-rame, jalan. Ke sebelah sini. Nanti sebelah sini begitu bolak-balik. Tinggal bisa 2 arah, 1 arah. Nah, di sini ada choke point-nya. Nah, di Indonesia ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 selat utama dunia. Titik sempit ya. Kalau selat itu straight. Kalau choke point itu ada titik sempit untuk perdagangan internasional. Sekali lagi, maritim itu berkaitan dengan perdagangan militer dan kedaulatan, kewibawaan suatu negara. Selat Malaka disebut adalah Mother of Trade. Karena perdagangan internasional hampir 90% itu pakai kapal laut.
perdagangan internasional 90% itu pakai kapal laut. Dan 80% dari 70% dari ya kurang lebih seperti itu ya. Itu melewati Selat Malaka. Selat Malaka ini dari negara produsen ke negara konsumen. Siapa aja negara produsen? Negara produsen itu Eropa. Konsumennya di mana? Di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, termasuk juga Afrika, termasuk juga Amerika Selatan. Itu konsumen. Di mana lagi produsen? Produsen itu Cina, Jepang, Taiwan, Korea. Itu produsen. Konsumennya di Eropa. Pasti melewati Selat Malaka. Dari Cina sini ke Selat Malaka. Dari Cina ke Australia. Dari Cina, dari Eropa ke Cina. Jadi perdagangan itu Eropa sebagai pasarnya Cina, Cina juga pasarnya Eropa juga. Lain sama Indonesia, Indonesia pasar doang, bukan produsen. Itu adalah perdagangan. Jadi kalau dibilang Indonesia menjadi poros maritim, kita jadi produsen dulu, baru ngomongin poros maritim. Kalau kita masih jadi konsumen, hampir segala aspek, itu susah menjadi negara poros maritim. Militernya harus kuat, kayak tadi. Hampir sebagian besar kapal-kapal besar lewatin Selat Malaka, lewatin Selat Sunda, Selat Makassar, dan Selat Lombok. Nah, itu adalah choke point yang ada di Indonesia. Bagaimana dengan kapal-kapal militer? Nah, kapal-kapal militer pun sama, mereka harus lewatin. Tadi kan ada deklarasi Juanda yang nggak boleh militer masuk ya. Militer masuk tapi dia harus diawasi ketat ya. Dan harus menurunkan bendera. Menurunkan benderanya. Benderanya masuk ke Indonesia harus diturunkan. Dan dikawal oleh Angkatan Laut Indonesia. Nggak bisa seenak-enaknya masuk keluar. Nah, ini adalah dari ALKI, dari deklarasi Juanda, dan juga choke point dunia. Terus ada lagi SLOC, Sea Line of Communication. Communication ya. Jadi komunikasi kita pakai paket internet kita itu lewat kabel optik bawah laut. Internet sinyal nyampe ke penerima di tower masuk ke kabel masuk ke pusatnya di Telkom misalkan. Pusat itu Telkom ya, nanti Telkom ada operatornya. Ada Excel, ada Indosat, ada Telkomsel, ada macam-macam tuh. Ya. Excel nanti punya tower sendiri, tower Excel. Indosat nanti punya tower sendiri. Ya. Tower yang banyak itu kan Telkom. Hampir seluruh Indonesia ada tower Telkomnya ya. Dari tower itu masuk ke kabel itu masuk ke jaringan kabel bawah laut. Jaringan kabel bawah laut itu nyambung ke seluruh dunia. Nah, seperti pakai YouTube nyambung ke Amerika nanti nyambung ke Indonesia, ke Eropa, macam-macam. Kita pakai Zoom itu dari Cina, kita nyambung ke Cina nanti nyambung ke Eropa, ke Indonesia, ke Asia, ke Afrika. Kita pakai WhatsApp Amerika, nyambung ke Amerika nanti nyambung ke Cina, ke Eropa, ke Arab, macam-macam. Jadi jalur kabel optik internasional itu ada di melewatin maritim. Jadi laut itu sangat penting, baik itu segi keamanan, pertahanan, komunikasi, perdagangan, militer, kedaulatan, semuanya. Laut itu sangat penting. Kita menguasai laut artinya kita berkuasa atas wilayah kita.
Kalau kita tidak berkuasa sama laut, ya kita nggak ada apanya ya, nggak ada kekuasaan sama daratan sebenarnya, sangat lemah. Sampai di Eropa itu berebutan laut antara misalkan Inggris dengan Rusia, karena mereka lautnya itu pada musim-musim tertentu beku. Zaman dulu ya, perang-perang Eropa itu berebutan laut. Gimana Jerman untuk menyerang ke wilayah lain, Rusia menyerang wilayah lain, karena mereka untuk mencari laut-laut yang tidak beku. Itu laut-laut yang beku susah, dan perdagangan mati. Laut-laut yang tidak beku, perdagangan masih bisa berjalan, pelabuhan masih bisa hidup. Nah, seperti itu. Itu intinya. Jadi laut adalah kehidupan. Sadarkah kita tentang pentingnya laut? Nah, banyak hal yang dibicarakan dari laut, dari perdagangan. Ngomongin laut tidak hanya ngomongin laut itu doang, tapi di daratannya juga. Bagaimana kita ngomongin laut tapi daratannya tidak produktif, ya percuma. Daratannya harus produktif secara pangan, secara energi, secara komoditas dunia. Zaman dulu komoditas dunia adalah lada ya. Lada itu dikatakan adalah rajanya dari rempah-rempah. Itu ada di Banten, Teluk Lada. Teluk Lada di Banten. Diambil dari Maluku. Pedagangnya dari Banten, situ banyak lada. Di Banten sendiri banyak lada di situ. Petani-petani lada. Dibawa ke Eropa. Di Eropa itu makanan dulu adalah makanan Eropa sifatnya hambar mereka. Mayones, keju, susu, roti, tanpa rempah-rempah. Ada rempah-rempah mereka jadi senang. Dari mana belinya? Oh, dari Arab. Oh, ternyata dari India. Rempah-rempah dari India. Oh, ternyata sumbernya bukan dari India, dari Nusantara gitu. Nah, maka mereka mencari tuh di mana sumbernya. Mereka pengen kuasai daerah sebagai sumber-sumber rempah-rempah. Gimana sekarang rempah-rempah tidak hanya yang memproduksi Indonesia. Negara India, negara subtropis pun sekarang seperti Cina, mereka memproduksi rempah-rempah. Bawang kita ada dalam negeri, ada impor juga. Daging sapi kita ada dalam negeri, banyakkan impor. Nah, gimana caranya kita membangun bangsa negara Indonesia dengan sadar meningkatkan produksi konsumsi, bukan produksi barang mentah, tapi produksi barang-barang konsumsi. Kita stop mengekspor minyak mentah, tapi kita harus mengekspor bensin, mengekspor pertamak, mengekspor aftur. Selama ini kita mengekspor bahan mentah, tapi impornya bahan jadi. Nah, itu adalah agar menjadi poros maritim. Nah, pengetahuan ini untuk kita sebagai pelajar, siapa tahu nanti ke depannya ada di antara kalian yang menjadi pemimpin di negara ini. Oke, sekarang kita masuk ke tugas untuk classroom sekarang. Oke, tugas kalian adalah mengevaluasi atau menilai, memberikan pendapat, memberikan koreksi, memberikan saran, atau melihat bagaimana, oh udah bagus, Indonesia udah bagus. Oh, Indonesia sudah bisa memanfaatkan dengan baik. Kalian bikin esai, esai itu tulisan ya. Tulisan, uraian. Nah, pendapat kalian boleh, mencari sumber boleh, tapi jangan copy paste punya orang, copy paste artikel, copy paste jangan. Kalian kerahkan semua imajinasi, daya pikir, olah pikir, analisa kalian tentang ini. Apakah letak strategis Indonesia sudah memberi keuntungan bagi Indonesia? Bapak nggak bahas tentang letak Indonesia di tropis 6 derajat lintang utara, 6 derajat, 11 derajat lintang selatan. Itu materi SMP ya. Oh, Indonesia berada di antara dua samudra Pasifik dan samudra Hindia, di antara Asia dan Australia. Itu kalian sudah paham semuanya. Kalian sekarang bahas apakah letak Indonesia, letak secara astronomis, geografis, secara geologis,
Indonesia dilalui oleh sirkum Mediterania, ada gak keuntungannya buat Indonesia? Memberi manfaat nggak Indonesia? Atau jangan-jangan kita hanya sebagai negara konsumen, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, sekarang berikan pendapat kalian. Kita kaya dengan sumber daya alam, karena ada sirkum Mediterania, sirkum Pasifik, itu kita menjadi kaya sumber daya alam. Kita menjadi subur tanahnya. Kita menjadi kaya lautnya. Nah, penilaian kalian, apakah Indonesia itu semua sudah memberi keuntungan bagi Indonesia? Pendapatnya boleh bagus, sudah memberi keuntungan. Pendapatnya boleh, oh belum. Pendapatnya boleh bebas, terserah kalian ya. Ada belumnya, ada sudahnya, boleh. Bapak bilang maksimal 2 halaman. Jangan copy paste artikel ya. Pakai pikiran kalian sendiri. Oke, sekian aja kali ini. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.